Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata pelajaran PPKN. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat semua. Dalam kesempatan kali ini, di pagi hari ini kita akan mencoba memahami tentang wawasan Nusantara, di mana ini merupakan materi dari kelas 10. Dalam kelas 10 ini, materi wawasan Nusantara merupakan dalam kondisi normal ini merupakan materi di semester 2. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita akan mencoba membahasnya tentang pembelajaran wawasan Nusantara. Seperti biasa dalam kurikulum di masa pandemi COVID-19 atau kurikulum darurat atau kondisi khusus ini, melalui surat edarannya sudah ditetapkan bahwa wawasan Nusantara termasuk dalam materi yang akan dipelajari di kelas 10. Dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar di kelas 10 di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila, yang kedua mengenai ketentuan UUD NRI 1945, ya. Yang ketiga mengenai integrasi nasional, yang keempat mengenai wawasan Nusantara. Nah, disinilah kita akan mencoba membahas materi kali ini. Wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian perhatikan dalam gambar berikut ini. Di gambar pertama, di sini terdapat berbagai macam tari-tarian kebudayaan yang berasal dari daerah yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara di gambar kedua kita bisa melihat yang menunjukkan tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tentang semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Di mana di sini terdapat gambar berbagai macam adat dan kebudayaan yang berasal dari negara Indonesia dari masing-masing wilayah atau daerah. Nah, ini menunjukkan adanya keberagaman dalam tubuh negara Indonesia itu sendiri. Yang berarti sebagai siswa kita semua harus bisa mencoba untuk memahaminya dengan menegaskan bahwa Indonesia memang beragam. Baik dari segi suku, agama, ras, kebudayaan, dan yang lain-lainnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan akan siswa mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam menghargai nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif. Selanjutnya, siswa mampu menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang keempat, ada siswa diharapkan mampu menganalisis data faktual, data pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta rasa ingin tahunya tentang arti wawasan Nusantara. Nah, kita langsung ke inti materi. Wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahaminya, terdapat beberapa kata kunci di dalamnya untuk bisa membantu memudahkan siswa khususnya dalam memahami materi ini. Terkait tentang wawasan Nusantara, ada beberapa kata kunci yang perlu dipahami. Yang pertama ada kata geopolitik, ada konsep geopolitik. Yang kedua ada wawasan Nusantara, ada kepulauan, ada trigatra, ada ekonomi, ada ideologi, ada visi bangsa, ada deklarasi, ada Nusantara, ada nasionalisme, dan ada trigatra. Itu adalah beberapa kata kunci yang perlu dipahami untuk membantu kita dalam memudahkan memahami tentang
materi wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, dalam pembahasan materi ini akan dibahas 4 pokok bahasan atau 4 submateri di dalamnya. Yang pertama ada konsep geopolitik, yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik, yang ketiga ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yang keempat ada aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang konsep geopolitik. Dalam gambar ini kita semua bisa melihat ini merupakan peta Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara-negara di sekitar negara kita atau yang membatasi negara kita. Coba perhatikan gambar di samping berikut. Apa yang bisa kalian sampaikan dari analisa kalian tentang arti gambar tersebut? Sudah pasti kalian tertuju dengan konsep negara Indonesia, ya. Wilayah yang ada di negara Indonesia. Ini adalah gambar yang ditunjukkan. Ini adalah apa arti gambar dari yang ada di sini. Ya, dari konsep geopolitik ini menunjukkan peta tersebut merupakan bagaimana kondisi geografis Indonesia yang dibatasi oleh negara-negara tetangga, baik di barat ataupun timur atau selatan dan utaranya yang berbatasan dengan negara tetangga kita. Nah, ini merupakan konsep geopolitik. Ya, jadi bisa diartikan bahwa geopolitik di sini disebut sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Makanya yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah peta atau wilayah geografi dari Indonesia. Selanjutnya, makna wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia. Nah, wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia ini akan dipelajari tentang 3 hal. Yang pertama konsep wawasan Nusantara, yang kedua latar belakang konsepsi wawasan Nusantara, yang ketiga asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu apa? Cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia secara menyeluruh, baik dari bidang IPO, Leksos, Budhankam, ideologi, politik, keamanan sosial, budaya. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara kita diawali dengan sebuah wilayah yang di dalamnya merupakan Nusa dan Antara, ya. Nusa dan Antara itu adalah gabungan dari antara pulau-pulau yang ada di yang sekarang kita sebut atau yang bernama Indonesia. Asas wawasan Nusantara. Nah, kita bisa lihat di sebelahnya penjelasan detailnya. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara, ya. Kita bahas yang pertama dulu. Tadi ada konsep wawasan Nusantara, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara, dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada aspek historis, yang kedua ada aspek geografis, yang ketiga ada aspek geopolitis, yang keempat yang ketiga ada aspek geopolitis dan kepentingan nasional, ya. Sementara asas wawasan Nusantara diantaranya adalah asas kepentingan yang sama, 1, kedua kejujuran, ketiga keadilan, keempat solidaritas, kelima kerjasama, keenam kesetiaan. Sementara yang menjadi kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara diantaranya yang pertama menjelaskan atau menegaskan bahwa wawasan Nusantara itu berkedudukan sebagai visi bangsa. Yang namanya visi, maka itu menjadi sesuatu yang istimewa atau yang paling diutamakan. Karena itu berkaitan dengan keberlanjutan atau keberlangsungan roda kehidupan suatu negara. Ya, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Dalam hal ini, kita ulang bahwa wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Fungsinya sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara.
Tujuannya apa? Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi per orang atau suku bangsa tertentu. Nah, yang menjadi tujuan wawasan Nusantara itu ada tujuan ke dalam, ada tujuan keluar. Ke dalam itu dinyatakan dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di situ sudah dijelaskan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan keluarnya yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang keempat, yang akan menjadi pokok bahasan keempat itu adalah aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra, pertama aspek Trigatra ya. Aspek Trigatra ini akan dibahas tentang 3 hal. Pertama letak dan bentuk geografis. Yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Letak dan bentuk geografis artinya di mana Indonesia itu berada, apa yang membatasi, siapa saja yang membatasinya dan yang lain-lainnya, dan bagaimana bentuk geografisnya. Kemudian keadaan dan kemampuan penduduk, bagaimana keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia itu sendiri, dari mulai jumlah dan yang lain-lainnya, bagaimana pekerjaan, bagaimana mata pencarian dan yang lain-lainnya, itu bahas di sini. Keadaan dan kekayaan alam ini membahas tentang bagaimana iklim cuaca dari negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana dibahas di dalamnya tentang keadaan alam secara menyeluruh dari timur dari semua wilayah yang terdapat dalam negara Indonesia. Kemudian ada aspek Pancagatra. Nah, aspek Pancagatra ini di dalamnya itu terdapat beberapa bidang kehidupan atau terdapat beberapa aspek ideologi, politik, sosial, keamanan, sosial, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Disingkat menjadi IPOLEK Sosbud Hankam ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan. Ya, itu saja dari Bapak secara singkat. Lebih jelasnya nanti bisa dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.